Halo teman-teman, kembali lagi di videoku kali ini. Sekarang aku mau sharing tentang face recognition. Jadi di face recognition ini kita bisa mendeteksi wajah kita beserta nama kita nantinya. Oke, jadi aku mau kasih lihat dulu hasil akhirnya itu bakal gimana. Jadi ini kita run. Ini aku bikin GUI di Python. Nah, nanti itu akan muncul GUI kayak gini. Ini ada beberapa button dan aku mau demoin dulu aja hasil akhirnya ya. Jadi aku klik yang mulai video ini. Nah, di sini ada videoku dan ada juga deteksi namanya. Ada kotak ini artinya wajah kita terdeteksi di sini dan di atas kotaknya ini ada nama. Di sini terdeteksinya ada Selby dan Tehbian. Tehbian itu teteh aku kebetulan dan kayaknya karena kita hampir sama wajahnya, jadinya ini terdeteksinya itu Tehbian atau Selby gitu. Oke, jadi aku pertama-tama mau kasih lihat dulu cara untuk kita menampilkan video kita secara live. Di sini kita butuh library namanya CV2, CV2. Jadi kita import dulu, import CV2. Nah, untuk kode ini, jadi kita membuat nama variabelnya itu kamera, ini untuk memulai videonya. Nah, kalau teman-teman pakainya itu kamera bawaan dari laptop teman-teman, ini kita kasih 0. Kalau teman-teman pakai kamera dari luar, bukan bawaannya, kayak webcam dan lain-lain, nah teman-teman bisa kasih 1. Ini artinya dari luar kameranya. Nah, kalau teman-teman pakai yang dari laptopnya bawaannya, kasih 0. Karena aku pakai bawaan, jadinya aku kasih 0. Kemudian kita membuat looping menggunakan while true. Ini tuh artinya jadi selama kamera ini aktif, nah maka kita akan lakukan apa gitu ya. Oke. Oke, jadi di sini kita mempunyai variabel gray, ini artinya kita mengubah warna dari video yang ditangkap menjadi warnanya itu hitam putih. Nah, di sini cv2.imshow ini berfungsi untuk menampilkan videonya. Jadi nanti ada pop-up itu untuk video live-nya. Di sini kita kasih parameter frame itu kalau kita mau menampilkan warnanya itu warna aslinya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau warna itu hitam putih, nah teman-teman bisa ganti pakai gray yang ini, variabel gray yang ini. Nanti kita coba untuk yang warna hitam putihnya. Oke, udah kita code kayak gini, kita coba run. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan karena aku lupa untuk ketik yang ini, yang cv2.waitKey ini. Nah, jadi ini jangan lupa untuk dimasukin juga. Oke, jadi kita coba run ulang. Oke, dan udah muncul ya video live kita yang seperti ini. Nah, kita bakal coba untuk yang gray tadi. Ini kita restart terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ganti dengan gray. Oke, jadi warnanya akan muncul seperti ini, hitam putih gitu. Jadi ini tergantung teman-teman aja mau pakai yang mana, mau pakai yang berwarna atau hitam putih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk mendeteksi wajahnya, untuk face recognition-nya. Sebelum kita melakukan face recognition,
kita harus terlebih dahulu mengimport suatu file bawaan dari CV2-nya. Oke, jadi file yang kita butuhkan itu adalah ini, har cascade frontal face default xml. File ini itu berguna untuk kita yang mau belajar, yang mau mengembangkan untuk mendeteksi wajah. Jadinya kita nggak perlu ribet-ribet lagi, kita bisa lebih mudah, lebih simple dengan menggunakan file ini gitu. Nah, di sini kita panggil juga fungsi cascade classifier-nya yang berfungsi untuk mendeteksi atau mempelajari file tadi yang udah kita simpan dengan nama variabel cascade path ini. Oke, selanjutnya kita menggunakan fungsi detect multiscale. Ini itu berfungsi untuk mendeteksi wajah berdasarkan tadi. CLF itu variabel yang udah kita definisikan sebelumnya. Di sini itu parameternya gray, jadi kita butuhnya itu gambar-gambar yang hitam putih, kemudian scale factor ini untuk memperkecil, min neighbors ini jumlah tetangga yang minimalnya, min size ini ukuran minimal yang bisa tertangkap, yang bisa dideteksi, kemudian ada flex. Oke, jadi selanjutnya kita bikin looping menggunakan for. Jadi di sini itu kita menggunakan face yang tadi udah kita buat. Nah, dari face yang ini itu akan mengembalikan outputnya itu ini, X, Y, W, dan H, width dan height. Ini itu maksudnya X dan Y itu koordinat di mana wajah itu terdeteksi. Width itu artinya lebarnya, dan height itu artinya tingginya berapa. Nah, dari sini kita akan membuat rectangle dengan ukurannya itu seperti ini. Jadi, X dan Y itu koordinat untuk kiri atas, dan yang ini koordinat untuk kanan bawah. Dan ini warnanya, ini untuk ketebalannya. 2 itu ketebalan dari rectangle-nya. Kemudian kita akan simpan sebuah teks yang nantinya itu kita simpan untuk nama kita. Nah, karena sekarang kita belum training namanya, jadi nggak tahu namanya siapa, jadinya kita pakai ini dulu aja, siapa gitu. Oke, coba kita run, apakah berhasil? Oke, jadinya
seperti ini. Jadi wajahnya itu terdeteksi di sini, dan di atasnya itu ada nama siapa karena kita belum set nama kita siapa. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke untuk input data wajah. Jadi untuk mendeteksi wajah, terlebih dahulu kita harus mentraining programnya supaya bisa membedakan ini wajah siapa, itu wajah siapa. Jadinya kita harus membuat kode lagi untuk menangkap wajah kita atau memotret wajah kita yang nantinya akan dijadikan training untuk program ini. Oke, sebelumnya di sini aku mau jadiin dulu fungsi kode ini. Nama fungsinya mulai video. Oke, sebenarnya hampir sama untuk kita bilangnya ini input wajah kita ya. Jadi untuk input wajah itu kodenya hampir sama kayak yang ini, jadi kita kopas aja. Oke, jadi di sini itu kita mau bikin program atau kode di mana nantinya ketika program itu dijalankan, itu bisa memotret wajah kita, menangkap wajah kita dalam bentuk foto. Jadinya di sini kita tambahin suatu perintah untuk menangkap atau memotret wajah kita. Oke, jadi baris ini itu artinya kita memotret wajah kita dan kita simpan di sini. Jadi aku udah bikin folder di sini di deteksi wajah, terus di dataset. Jadi teman-teman juga bikin folder dulu sebelum kita run kode ini. Jadi aku udah bikin di sini tempatnya, dan namanya itu nanti ada user dan nantinya itu ada ID dan ini A. Nah, jadi ID itu untuk membedakan setiap orangnya. Kita inputkan dalam angka terlebih dahulu. Jadi di sini kita buat dulu untuk kita bisa masukin ID-nya. A itu apa? Jadi A itu sebenarnya kita buat sendiri. Kita definisiin dulu A-nya itu sama dengan 0. Nah, di namanya, di nama fotonya nanti, di nama file nanti, A ini menunjukkan foto keberapa yang diambil gitu. Jadi kita batasin foto yang diambilnya itu atau hasil yang ditangkapnya itu kita batasin sampai 30 aja. Jadi kita hanya butuh 30 gambar wajah kita. Nah, jadi nanti setelah 30 file yang tertangkap atau wajah yang tertangkap itu bakal berhenti dengan sendirinya. Gitu. Nah, di sini kita tambahin A sama dengan A tambah 1 karena ini looping, jadinya nantinya A-nya itu akan bertambah setiap loopingnya gitu. Jadi nantinya setiap gambar wajah kita akan mempunyai nama file yang berbeda seperti itu. Oke, kita coba run, apakah berhasil? Oke, ini masukin ID-nya. ID ini harus berupa angka. Jadi aku masukin 1 aja. Aku enter.
Oke, jadi programnya itu akan berhenti dengan sendirinya ketika sudah tertangkap sebanyak 30 gambar. Nah, ini akan nge-freeze sendiri, artinya itu sudah berhenti untuk menangkap gambarnya. Oke. Nah, ini kita beri nama lagi fungsinya. Kita akan jadikan ini fungsi dan kita beri namanya itu input data wajah. Oke. Hasil yang tadi itu akan tersimpan di folder ini. Oke, coba kita lihat. Nah, jadinya nantinya di folder yang udah kita buat itu akan muncul, akan disimpan gambar-gambar yang tadi sudah ditangkap. Ini ada 30 gambar dan setiap gambarnya itu hanya memotret wajah kita aja. Jadinya hasilnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini aku lagi ngomong kayaknya. Nah, kayak gini. Dan ini menangkapnya itu hitam putih. Oke, seperti itu kurang lebih. Jadi ini ada sebanyak 30 foto atau 30 gambar yang nantinya akan kita jadikan untuk data training dalam mendeteksi wajah. Step selanjutnya adalah kita membuat kode untuk mentraining gambar-gambar yang tadi udah kita ambil. Jadi di sini aku mau buat lagi yang baru. Di sini kita menggunakan algoritma ini, LBP, Local Binary Pattern. Jadi ini adalah salah satu algoritma yang bisa kita gunakan untuk face recognizer-nya. Dan sekarang kita akan buat suatu fungsi untuk membaca setiap filenya. Jadi kan tadi kita ada 30 file. Nah, di sini kita akan buat Nah, ini kita membuat suatu variabel namanya itu image page yang isinya itu adalah nama-nama file yang tadi kita udah buat pada gambar sebelumnya. Dan di sini aku buat if not in dua nama ini, jadi entah kenapa selalu ada muncul file ini padahal filenya itu meskipun folder itu kosong tapi nama file ini tuh selalu muncul, jadi aku tidak ikut sertakan dua nama ini. Jadi nanti bisa teman-teman sesuaikan aja. Kalau teman-teman misalnya muncul juga nih file-file lain yang nggak teman-teman inginkan, nah boleh teman-teman bikin di sini aja sesuai nama filenya.
Di sini kita buat dulu sebuah looping yang berfungsi untuk membaca setiap datanya. Jadi di sini kita menggunakan image open ini untuk membuka setiap gambarnya, dan kita convert ini artinya setiap gambar itu di-convert ke format grayscale. Sebenarnya kan kita udah bentuk grayscale juga. Nah, di sini image NP ini berguna untuk mengubah gambar kita menjadi NumPy array. Dan di sini ada variabel ID namanya, di sini itu mengambil ID yang tadi kita udah inputkan di fungsi sebelumnya. Jadi kan di waktu kita mau ambil gambar wajah kita itu input dulu ID-nya. Nah, di sini kita mau ambil lagi ID-nya pakai split ini. Jadi ID-nya itu berada di elemen ketiga dengan pemisahnya itu titik. Nah, jadi kita maksudnya elemen kedua. Jadinya kita ambil ekstrak yang ke satu, artinya itu yang kedua karena Python mulai dari 0. Dan ini itu untuk mendeteksi wajah kita. Yang nantinya itu hasil outputnya itu akan ada 4 elemen, yaitu X, Y, width, dan height. Hasil dari 4 output di faces ini tuh akan kita gunakan untuk mengambil data di image NP tadi yang udah kita definisikan sebelumnya. Oke, nah sekarang kita panggil fungsi yang tadi udah kita definisikan, yaitu baca data wajah, file path-nya itu ini. Nah, jadi dari sini, ini adalah folder di mana kita menyimpan gambar-gambar kita. Nah, nanti folder-folder ini akan dibaca setiap gambarnya, dan nanti hasilnya itu ada face samples dan IDs. Nah, variabel ini, face samples dan IDs ini akan kita gunakan untuk training menggunakan algoritma yang tadi udah kita definisikan di variabel recognizer, yaitu LBP, Local Binary Pattern. Nah, nanti hasilnya itu berupa training.xml. Jadi filenya itu berupa XML disimpan di folder yang sama, seperti itu. Oke, coba kita run apakah berhasil. Oke, ada yang error. Oh iya, ini seharusnya R-nya itu besar, recognizer-nya itu R-nya besar. Coba kita run kembali. Oke, kita belum import OS. Oke, jadi terlebih dahulu kita harus import dulu image. Oke, apakah masih ada yang oke, NumPy.
Oke, sepertinya udah berhasil. Nah, kita lihat di folder yang tadi. Nah, ini udah ada file training.xml. Nah, berarti ini tuh artinya gambar-gambar kita yang ini itu udah dideteksi, udah dibaca, dan udah di-convert ke dalam format yang sesuai dan disimpan di sini di file training.xml ini. Oke, setelah kita training gambar-gambar kita dan udah kita dapat file XML-nya, sekarang akan kita coba lagi untuk kita live video lagi. Kita pakainya itu pakai fungsi yang pertama, fungsi yang mulai video ini, tapi ada yang harus kita tambahin. Karena kalau kode ini itu masih hanya live video biasa aja, nah sekarang kita akan tambahin untuk prediksi wajahnya. Oke, kita coba run apakah berhasil. Kita run kode fungsinya. Oke, sebelum itu aku mau jelasin dulu. Jadi di sini kita tambahin recognizer-nya itu kita tambahin baris ini. Di sini itu kita membaca data atau file training.xml tadi. Nah, terus kita prediksi wajah kita yang di live video itu menggunakan recognizer itu. Menggunakan data-data yang udah ada di training.xml itu. Kita coba run. Apakah berhasil? Oke, ada yang error. Oke, di sini harusnya str_id. Oke, nah ini udah muncul di sini. Kalau tadi itu cuman kotak aja dan ada juga kita bikin teks siapa. Nah, kalau ini munculnya itu satu. Satu itu artinya ID tadi yang aku inputkan untuk wajah aku itu kan satu. Nah, di sini terdeteksinya itu satu. Nah, berarti ini udah terdeteksi dengan benar bahwa wajah aku ini adalah wajah yang ID-nya itu sama dengan satu. Nah, sekarang kita ini mau ubah nih. Nggak satu yang ditampilkannya, tapi nama kita. Oke, jadi supaya yang muncul itu nama kita, itu kita harus definisikan dulu, bisa berupa data di Excel atau langsung aja teman-teman definisikan kalau ID 1 itu sama dengan siapa atau 2 sama dengan siapa, itu bebas caranya gimana. Kalau aku akan simpan namanya itu dalam data di Excel. Nah, untuk melakukan ini aku mau sekalian bikin aja GUI-nya. Jadi nanti setelah kita bikin GUI-nya, baru kita demonstrasikan yang munculnya itu berupa nama kita. Di sini aku menggunakan library Tkinter untuk membuat GUI-nya. Jadi aku import dulu.
Di GUI ini aku mau bikin beberapa button yang nanti ketika aku klik itu akan menuju ke fungsi-fungsi ini. Yang pertama aku mau bikin button untuk tambah data wajah. Oke, di sini aku bikin dulu 3 button di GUI-nya. Oke, kita sekarang run apakah berhasil. Oke, ini ada yang kurang, maaf. Oke, jadi kita menggunakan grid di sini dan kita isikan kolom dan row-nya. Jadi maksudnya itu kolom 0 row 0 itu berarti kita posisikan button tambah ini di kolom pertama dan baris pertama. Dan kalau dilihat button training dan button deteksi itu kolomnya sama di 0, berarti artinya dia memiliki kolom yang sama. Bedanya itu baris yang berbeda. Jadinya nanti dia akan bergerak, maksudnya akan di bawahnya gitu. Jadi button training di bawah button tambah, button deteksi di bawah button training gitu. Kita coba run. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika kita nanti klik button tambah identitas wajah baru ini itu akan masuk ke fungsi untuk input wajah kita untuk mengambil wajah kita yang 30 file. Nah, untuk button proses ini itu artinya kita menggunakan fungsi training wajah kita yang udah diambil gambarnya, di training menggunakan algoritma LBP tadi. Dan kemudian untuk button mulai video ini artinya kita memulai live video dan nantinya akan dideteksi wajah kita itu siapa namanya. Kemudian untuk tampilan GUI-nya, ketika kita mengklik button untuk di tampilan GUI-nya, ketika kita mengklik button tambah identitas wajah baru, aku pengen muncul box entry gitu buat input nama kita. Jadinya kayak gini. Kalau ini program yang udah jadi, kalau aku run, jadi ketika aku klik tambah identitas wajah baru ini, itu akan muncul box entry kayak gini buat input nama kita yang nantinya itu akan ditampilkan ketika live video. Nah, jadinya mari kita bikin fungsi baru untuk membuat button tersebut. Nah, jadi kita bisa bikin fungsinya di bawah sini aja.
Oke, yang pertama kita akan buat entry box-nya ini pakai perintah enter yang ini. Ini ada text variable, kita skip dulu. Nah, terus entry name ini posisinya itu kita tempatkan di bawah button yang tadi, yang pertama, yang untuk identitas wajah itu. Nah, berarti kita masukin kolomnya sama kayak yang itu, terus row-nya itu 1 di bawahnya. Nah, untuk button input ini pakai perintah button dan posisinya itu di sebelah entry name, di sebelah entry box-nya. Jadinya kolomnya itu 1 dan row-nya itu 1. Nah, berarti harus ada yang kita ubah nih row-nya. Berarti row yang tag enter ini, yang button trainingnya kita jadiin 2, yang deteksinya kita jadiin 3, biar nggak tumpang tindih nantinya. Terus, di text variable ini kita harus isi dengan data nama yang ini. Jadi seharusnya ini kita tempatkan di atasnya. Nah, jadi yang text variable ini itu kita isi dengan data nama yang dimana ini tuh string var. Nanti juga ini akan nyambung dengan button inputnya. Jadi ini itu perintah untuk kita ambil data di entry box-nya. Jadi kan kita di entry box itu input data nama kita kan. Nah, nanti dari situ data nama kita itu kita ambil datanya, nah pakai perintah yang ada di sini kayak gitu. Untuk yang button input ini tuh ada komen. Artinya ketika kita klik button input, nah itu akan menuju ke fungsi yang mana nih? Menuju ke perintah yang mana? Nah, di sini ketika kita klik button inputnya, kita pengen itu menuju ke sini, ke input data wajah. Jadinya di sini input data wajah. Nah, di sini di input data wajah ini ada beberapa hal yang harus kita perbarui karena kita yang tadinya kita itu ada di sini input ID-nya, tapi karena kita udah bikin entry box-nya, jadi kita nggak perlu lagi ini. Dan di sini ketika kita input nama kita di entry box-nya, kemana sih data ini akan disimpan? Kalau aku bikin file Excel untuk simpan data tersebut beserta dengan labelnya. Jadi aku liatin dulu. Udah aku namain label dan nama. Jadi nanti ketika kita klik input datanya, nah data-datanya itu akan tersimpan di sini sebagai database-nya. Jadi kita harus menghubungkan kodenya itu dengan file ini. Di sini kita bikin dulu untuk pemanggilan file yang tadinya. Jadi aku simpan sebagai variable data. Kita import dulu pandas. Kemudian untuk kita ambil data nama yang tadi kita inputkan, kita pakai perintah seperti ini. Kita simpan dengan variabel nama, kemudian data nama get. Nah, jadi nama kita itu akan tersimpan dengan variabel nama di sini. Jadi dari file Excel yang tadi itu ada kolom label dan ada kolom nama. Label itu untuk ID kita dan nama itu untuk nama kita. Jadi ID itu tetap harus ada meskipun udah ada namanya. Jadi di sini aku mau mendefinisikan ID-nya dulu. Itu aku lihat dari file dataset di mana kita menyimpan gambar wajah kita yang udah ditangkap, yang udah dipotret dan disimpan untuk training. Kalau misalkan belum ada gambar, di situ belum ada file, berarti ID-nya itu mulai dari 1.
Kalau udah ada, jadinya dia itu nambahin satu angka dari ID sebelumnya gitu. Jadi perintahnya seperti ini. Kita bikin dulu path-nya ini, dimana kita menyimpan dataset gambar-gambar kita. Oke, jadi kenapa di sini kurang dari sama dengan 2? Kalau misalkan di aku itu meskipun nggak ada filenya, itu ada 2 file terdeteksi. Meskipun foldernya kosong, tapi tetap aja ada 2 file tadi yang terdeteksinya. Jadi aku di sini bikin kurang dari sama dengan 2 karena untuk di aku file kosong itu tetap aja terdeteksi 2 gitu. Meskipun kosong. Jadi aku di sini definisikannya 2. Kalau teman-teman ternyata gak ada file yang terbaca meskipun kosong, jadi teman-teman bisa dikasih di sininya 0, bukan 2. Oke, dan di sini kalau misalkan udah ada file, berarti udah ada gambar wajah yang tertangkap. Nah, kita pakai yang ini, perintah yang oke, karena kita udah punya ID dan nama juga kita udah punya. Nah, sekarang kita tinggal masukin nama dan ID ke dataset di Excel tadi. Kita bikin pakai variabel data baru. Jadi data yang mau kita inputkan itu kita simpan dulu sebagai data frame, baru kita masukin atau kita gabungkan ke data yang lama. Data yang lama itu maksudnya data yang udah ada di Excel. Jadi di sini itu kita menggabungkan data yang udah ada di Excel dengan data baru. Tuh. Setelah ini, data yang udah digabungkan kita ekspor lagi ke Excel. Oke, karena kita udah punya nama, jadinya untuk penamaan file gambarnya itu kita tambahin nama kita. Jadinya di sini tambah nama, terus kasih titik. Oke. Sebenarnya ini nggak usah pakai ini, karena kita hanya akan menangkap wajahnya aja. Jadi ini bisa kita hapuskan. Oke, selebihnya ini udah sama kayak yang sebelumnya.
untuk kode input data wajah ini. Oke, karena fungsi tambah data wajahnya udah beres kita buat, nah jadi di sini kita bisa langsung aja masukin di button tambah identitas wajah baru. Nah, di sini ketika kita klik tambah identitas wajah baru, kita itu akan maksudnya akan dieksekusi fungsi ini, fungsi yang tambah data wajah yang bikin entry box. Jadinya nah, komen ini artinya kita itu mau eksekusi fungsi yang mana. Kita mau eksekusi fungsi yang tambah data wajah. Oke, sekarang kita next ke ini data trainingnya belum kita bikin sebagai fungsi, tadi kelupaan kita. Jadinya kita tap dulu, terus di sini oke. Di sini di training ini itu kita membuat file XML. Nah, kita pengen kalau misalkan kita ngeproses gambar yang baru, itu file XML yang sebelumnya itu dihapus. Karena kita cuma pengen ada satu file XML aja. Nah, jadi kita bikin dulu di sini. Ini file path ini aku ganti dulu ya sama yang ini. Jadi ini nggak usah pakai variabel, dan yang ini aku tambahin untuk file XML-nya. Nah, jadi pakai if jadi di sini kalau misalkan file path ini atau file training.xml ini ada, nah kita hapusin dulu. Nah, kalau misalkan nggak ada, kita print file tidak ada untuk menunjukkan kalau oh berarti filenya nggak ada gitu. Oke, karena fungsi training ini udah selesai, kita bisa masukin ke button proses. Kita copy aja. Sekarang yang terakhir itu fungsi mulai video yang ini. Untuk di fungsi mulai video ini, kita definisiin lagi untuk data file Excel-nya. Nah, sekarang kita bakal ambil namanya. Nama dari ID yang terdeteksi. Nah, di sini di input text ini yang tadinya awalnya kita mencantumkan nomor ID, nah sekarang kita ganti dengan ID nama. Karena kita ingin menampilkan nama kita. Kemudian di sini kita kasih perintah kalau misalkan kita tekan Q di keyboard, itu programnya akan berhenti live videonya.
Tinggal rapi-rapiin aja tampilannya, kita jadiin satu tempat. Dan sekarang kita coba apakah berhasil. Oke, ini ada yang salah. Mari kita coba cari tahu. Oke, jadi ini kita nggak masuk ke dalam. Nah, dan kita coba run lagi. Oke, ini udah berhasil lah sampai sini. Oke, sekarang aku mau mulai dari awal banget. Jadinya aku mau hapus dulu semua gambar yang udah ada di folder, dan aku mau hapus juga file yang di Excel kalau ada. Oke, mari kita coba. Kita run. Tambah identitas wajah baru, terus namanya Selby. Input nama. Oke, ada error di data namanya. Oke, berarti ini di input data wajah. Ini kita belum. Oke, yang ini karena kita ambil data namanya dari sini, dari yang fungsi tambah data wajah ini, kita harus bikin dulu ini global data nama. Kayaknya ada yang typo. Global. Oke, kita coba restart dulu. Kita run lagi. Oke. Apakah ada error lagi? Oke. Di sini Oke, di sini kita belum import OS. Di fungsi input data wajahnya, kita belum import OS. Kita coba restart lagi. Di sini ada error lagi berarti di input data wajah lagi. Oke, seharusnya ini masih di dalam looping ya, yang max ID ini. Maksudnya masih di bagian else. Yang ini juga masih di bagian else. Nah, coba kita restart lagi. Mohon maaf ini banyak error. Mari kita run kembali. Oke, ini udah. Oke. Jadi ketika udah 30 gambar yang diambil, maka data
maka live videonya itu akan berakhir dengan sendirinya. Oke, kita lihat di data set apakah udah terdeteksi, udah tertangkap wajah kita. Udah ya, ini nama filenya user Selby 12, jadi ID-nya itu 1, namanya itu Selby gitu. Jadi tadi udah ketangkep gambar-gambarnya. Oke, sekarang mari kita proses. Oke, ini di proses ada yang error lagi juga, berarti di fungsi trainingnya. Oke, seharusnya yang kita ambil itu ID-nya ya, bukan namanya. Nah, kalau di sini aku masih ID itu masih ngambil nama aku karena kita ambilnya itu elemen kedua, harusnya kita ambil elemen ketiga. Karena elemen pertamanya itu user, elemen keduanya itu nama, elemen ketiganya itu baru ID. Nah, berarti kita ini definisikan dengan 2. Oke, kita restart dulu, kita run lagi, kita proses. Oke, berarti ini udah nggak ada error lagi ya. Nah, sekarang kita lihat di data, di folder dataset. Nah, udah ada training.xml, berarti gambar-gambar yang tadi udah ditangkap itu udah di convert ke dalam file XML ini. Dan kalau kita lihat di Excel-nya itu udah ada. Jadi labelnya itu ID-nya itu 1, namanya itu Selby gitu. Udah terinput dengan sendirinya. Oke, mari kita mulai videonya. Apakah ada error? Oke, berarti di sini kita belum definisikan pandas. Oke, udah terdeteksi. Jadinya di sini Selby. Bukan lagi 1, tapi nama aku Selby. Oke, nanti nextnya kita bakal coba untuk deteksi wajah yang lain. Kebetulan di rumahku itu lagi pada sibuk, jadi belum ada yang bisa dimintain tolong untuk jadi percobaan. Jadinya nanti next kita coba untuk wajah yang lainnya. Dan di sini teman-teman kalau mau keluar dari videonya itu, dari live videonya, teman-teman bisa tekan aja di keyboard itu Q. Jadinya langsung keluar dengan sendirinya. Oke, sekarang aku mau tunjukin untuk programnya. Di sini ya udah ada mama aku yang bersedia dijadikan kelinci percobaan. Jadi sekarang aku mau input nama mama aku dulu, terus aku coba input dan ini udah berhasil untuk nangkap wajah mamaku. Sekarang aku mau proses atau training wajah mama aku. Tapi di sini aku agak bingung, makanya aku bolak-balik ke programnya, terus ke GUI-nya. Aku nyari hasil printnya, padahal memang nggak ada print apa-apa gitu. Seharusnya kalau emang berjalan dengan benar. Aku agak bingung dan akhirnya aku tersadar. Makanya aku pencet prosesnya berkali-kali. Tapi di sini aku udah ngeh dan aku mulai videonya dan berhasil untuk
deteksi wajah aku dan mamaku. Ini mamaku bersin-bersin, jadi aku ulang lagi. Nah, di sini udah berhasil, udah bisa ngebedain yang mana wajah aku, yang mana wajah mama. Seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita lihat file Excel-nya, ini udah otomatis nama mama dan labelnya itu diinputkan di file Excel-nya. Oke, sekian penjelasanku kali ini. Makasih teman-teman udah ikutin dan lihat